Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar dari halaman 53 sampai halaman 62. Pertama, kalian buka halaman 53. Di situ ada pertanyaan dan nanti kalian baca di halaman 54. Di situ akan terjawab pertanyaan yang di halaman 53. Sekarang kamu coba baca halaman 54. Di situ ada pertempuran 5 hari di Semarang. Meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut, tidak terkecuali di Semarang. Setelah berita tentang proklamasi tersebar di Semarang, para pemuda segera melakukan pelucutan senjata terhadap pasukan Jepang. Mereka memindahkan sekitar 300 warga sipil Jepang dari pihak pabrik baja di Cipiring, Kendal ke penjara Bulu, Semarang. Namun di tengah perjalanan, warga sipil Jepang ini kabur dan bergabung. Warga Jepang itu kabur dan bergabung dengan markas pasukan Kempetai di Candi Lama dan markas pasukan Kido Butai pimpinan Mayor Kido Shinichiro di Jatingaleh. Pada 14 Oktober 1945, para pemuda di Purusara, pusat rumah sakit rakyat yang saat itu menjadi markas pemuda Semarang, menghadang semua kendaraan milik Jepang yang melewati area rumah sakit. Para pemuda berhasil menyita mobil sedan milik Kempetai dan melucuti senjatanya. Hingga sore hari, para pemuda terus melucuti pasukan Jepang dan memasukkan mereka ke penjara Bulu. Sekitar pukul 6 sore, pasukan Jepang melakukan serangan balasan. Mereka melucuti 8 polisi istimewa yang sedang menjaga reservoir Siranda, satu-satunya sumber air minum warga Semarang saat itu di Candi. Pasukan Jepang menangkap, menyiksa dan membawa ke-8 polisi tersebut ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Saat itu tersiar kabar bahwa pasukan Jepang telah meracuni cadangan air di reservoir Siranda. Dr. Karyadi, kepala laboratorium Pasuruan, dia mendapat perintah untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Beliau pun berangkat ke sana meski saat itu pasukan Jepang sedang gencar melakukan serangan di beberapa wilayah Semarang. Nah, akhirnya Dr. Karyadi itu datang ke tempat cadangan air reservoir Siranda. Padahal di tempat itu banyak pasukan Jepang yang sedang menunggu di situ Tapi Dr. Karyadi itu dia dengan keberaniannya tetap datang untuk mengambil air itu yang akan dicek kebenaran air itu, apakah air itu telah diracuni atau tidak gitu. Soalnya kan isunya air itu sudah diracuni oleh orang Jepang, padahal itu satu-satunya tempat air minum untuk masyarakat kota Semarang. Akhirnya belum sampai di lokasi, kira-kira di Jalan Pandanaran, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dan seorang tentara pelajar dihadang oleh pasukan Jepang dan ditembaki. Meskipun sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa Dr. Karyadi tidak tertolong. Kejadian ini memicu amarah pemuda Semarang. Pada tanggal 15 Oktober
Mayor Kido Shinichiro memerintahkan pasukan Jepang untuk menyerang pusat kota Semarang. Dan akhirnya pertempuran pun berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Pertempuran 5 hari itu berlangsung di kota Semarang. Terus pertempuran itu berhenti tidak lama setelah pasukan Gurkha Rifles di bawah komando Letnan Kolonel Edwardes tiba pada tanggal 19 Oktober 1945. Itu hari kelima itu baru berhenti. Untuk memperingati semangat perjuangan para pemuda Semarang, pemerintah Indonesia membangun sebuah monumen, yaitu Tugu Muda, pada tanggal 10 November 1950. Monumen ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953 yang diberi nama Dr. Karyadi. Nama Dr. Karyadi pun diabadikan sebagai nama rumah sakit di Semarang, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, menggantikan nama Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Purusara yang tadinya kan namanya Rumah Sakit Rakyat, akhirnya diganti dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Begitulah ceritanya ya. Kemudian kamu bisa buka halaman 56. Siapa yang berada dalam pertempuran 5 hari di Semarang? Siapa? Dr. Karyadi. Di mana? Di Semarang. Bagaimana pertempuran bisa terjadi? Ya, karena pertempuran itu bagaimana bisa terjadi? Karena pada saat itu pertempuran itu terjadi ya karena kaburnya warga sipil Jepang. Warga sipil Jepang ini yang dari penjara dia kabur. Ya, jadi itu yang memicu pertempuran. Harusnya kan warga sipil Jepang itu mau dipindahkan ke penjara Bulu. Ternyata di tengah perjalanan warga sipil Jepang itu dia kabur dan meloloskan diri. Dia bergabung sama pasukan Kepetai gitu ya. Terus mengapa pertempuran 5 hari di Semarang? Mengapa terjadi? Karena balas dendamnya pasukan Jepang kepada pejuang kemerdekaan Indonesia ya, kepada warga Indonesia. Terus kapan pertempuran 5 hari di Semarang? Itu kapan ya? Pada tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Apa di sini apa pertempuran 5 hari di Semarang? Apa itu? Itu pertempuran yang berlangsung selama 5 hari di kota Semarang. Makanya disebut pertempuran 5 hari di Semarang. Dan lanjut di sini di halaman 58 kamu sudah mengenalkan tentang ciri-ciri hewan. Sekarang kamu tinggal isi aja ciri-ciri hewan dan ciri-ciri tempat hidupnya. Misalnya burung itu ciri-cirinya bagaimana? Dia mempunyai apa? Terus
bagaimana tubuhnya, bulunya bagaimana, kakinya ada berapa. Terus kamu bisa tulis juga ciri-ciri tempat hidupnya. Tempat hidupnya itu dia di mana. Kalau ikan bisa ditulis ya, tempat hidupnya di air. Ada yang di air tawar, ada yang di air asin. Nah, kamu tinggal isi, itu udah bisa ya. Lanjut di sini di halaman 60 kamu bisa baca itu tentang mungkinkah ikan dapat bertahan hidup di darat tanpa air. Kamu bisa baca dulu bukunya. Dan di halaman 61 kamu tempel foto hewan. Terserah mau ngambil dari koran boleh, dari buku lama boleh. Kamu gunting hewan gambarnya, kamu tempel di sini, terus kamu tulis ciri khususnya dia tuh apa, terus habitatnya tuh di mana gitu. Sama 62 ini kamu bisa isi sendiri ya, boleh bertanya kepada orang tua, saudara, teman gitu. Terima kasih. Lanjut nanti pelajaran matematika. Kalau sudah selesai kamu bisa foto dan japri ke Bunda Lia. Nah, kita masuk nanti ke pelajaran berikutnya matematika. Terima kasih.